Perseteruan antara Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys semakin memanas dan merambah ke ranah hukum yang lebih tinggi. Ya, setelah Nikita Mirzani nekat melaporkan dugaan suap penegak hukum yang melibatkan pihak Reza Gladys ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Reza Gladys melalui pernyataan kuasa hukumnya merespons dengan menyebut laporan itu hanyalah drama luar biasa dan meminta Nikita untuk membuktikan tuduhannya. Tidak tinggal diam, Nikita Mirzani kemudian langsung membalas keraguan dan sentilan pihak lawannya dengan 5 respons yang tajam dan menohok. Dan, untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 jawaban menohok Nikita Mirzani atas sentilan Reza Gladys versi Cumi Top 5. Babak baru perseteruan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys kembali memanas setelah adanya kabar dari KPK yang membantah telah melakukan pemanggilan terhadap Nikita terkait laporan dugaan suap penegak hukum yang melibatkan pihak Reza Gladys. Bantahan resmi dari KPK ini sontak menjadi amunisi baru bagi pihak Reza Gladys. Melalui kuasa hukumnya, pihak pelapor langsung memberikan respons menyindir. Di sisi lain, tidak terima laporannya dianggap drama dan zonk oleh pihak lawan, Nikita Mirzani langsung memberikan balasan yang sangat pedas dan menohok melalui kuasa hukumnya, Usman Lawara. Poin pertama yang saya sampaikan di sini adalah tentang soalnya adanya satu keterangan atau berita bohong yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani terkait bahwa dirinya akan dipanggil pihak KPK karena hal itu sudah dibantah secara langsung melalui media yang kami baca oleh Bapak Budi Prasetyo sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Niki pada saat itu kan lagi bersidang ya. Nah, kemudian timnya memberitahu Nik, ini ada surat dari KPK ya. Kemudian Niki dikonfirmasi apa gitu kan. Nah, anggapan Niki pada saat itu surat itu adalah sebuah panggilan ya. Panggilan itu maksudnya panggilan untuk melengkapi kelengkapan dokumen-dokumen ya. Karena dia tidak membaca itu ya, dia menganggap surat yang diterima atau dikirimkan ke rumahnya itu adalah sebuah surat panggilan, sehingga dia dengan spontan pada saat diperiksa ya, di pengadilan itu saya baru dapat surat panggilan dari KPK. Nah, surat yang panggilan dimaksud itu adalah surat panggilan melengkapi dokumen-dokumen pendukung terhadap laporan yang sudah pernah dia ajukan sebelumnya. Nah, itu konteksnya, bukan dalam konteks bahwa Nikita dipanggil untuk dimintai keterangan, bukan. Pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, secara terbuka dan tegas mengatakan bahwa rekaman suara dan tangkapan layar percakapan yang diklaim Nikita Mirzani berisi dugaan pengaturan suap jaksa dan hakim dalam kasus mereka adalah fiktif dan akal-akalan semata. Di sisi lain, Nikita Mirzani merespons balik klaim fiktif tersebut dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Ya, melalui kuasa hukumnya, Usman membalas tuduhan rekayasa dengan penegasan bahwa bukti yang ia miliki adalah asli. Terdakwa Nikita Mirzani pada saat menyampaikan bukti flash disk rekaman yang sudah diputar dalam persidangan maupun yang selama ini beredar di dalam media sosial, hal itu yang kami tangkap adalah tentang adanya percakapan dua orang kita anggap si A menyampaikan kepada si B bahwa ada baju coklat dan bintang-bintang. Kemudian yang katanya sudah
ya dikondisikan, dan atau kemudian lanjutannya terkait dengan jaksa penuntut umum, dan kemudian terkait majelis hakim yang juga narasinya kurang lebih mengatakan akan dijagai dan sebagainya dan seterusnya. Saya beranggapan sebelum hal ini dapat dibuktikan dengan jelas sebagaimana apa yang disampaikan oleh si A dan si B dalam percakapannya, ini adalah menurut kami adalah dua orang yang sedang bergosip, dua orang yang sedang bergosip, kemudian hal yang mereka gosipkan tentang sesuatu hal yang belum mereka dapat pastikan secara hukum, ini dipakai oleh terdakwa Nikita Mirzani untuk melaporkan aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses persidangan terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan pasal kumulatif dari tindak pidana pencucian uang. Kan ini semakin rancu, ya. Kita membuat pembuktian dari percakapan dua orang yang tidak ada kaitannya, ya. Kemudian yang tidak memiliki pembuktian terhadap percakapan mereka dijadikan dasar menuduh penegak hukum, kemudian menuduh klien kami mengkondisikan persoalan proses hukum yang sedang dialami terdakwa Nikita Mirzani. Kalau saya mendengar rekaman ini jelas ya, bahwa benar-benar ini bukan rekayasa. Ya, kami berharap bahwa semoga benar isi rekaman itu benar adanya dan KPK menemukan bahwa benar ada tindak pidana di sini. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat mengaku bahwa dirinya dikriminalisasi. Menanggapi tuduhan serius dan dramatisasi kriminalisasi tersebut, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus memberikan respons yang santai namun sangat menohok. Ya, alih-alih merespons tuduhan suap, pihak Reza memilih menyentil Nikita soal fokus perkara. Tentang terhadap percakapan yang dijadikan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebagai alat bukti untuk melaporkan penegak hukum ke KPK dan telah disampaikan dalam persidangan pada beberapa waktu yang lalu, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan bahwa ini mengarah kepada pengkriminalisasian terhadap dirinya. Perlu saya sampaikan, mulai proses penyelidikan sampai dengan tahapan penyidikan, seperti yang dikatakan terdakwa Nikita Mirzani, dia ditersangkakan 1 bulan, itu kebohongan lanjutan. Saya sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys mengetahui secara utuh dan benar bahwa klien kami itu melaporkan tertanggal 3 Desember dengan nomor LP 3557. Seperti itu kurang lebih. Kemudian Januari dipanggil kembali klien kami untuk dimintai keterangan dalam tahapan sidik. Lalu tersangka ditetapkan yaitu pada saat Februari. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani yang mengatakan pertama dirinya dikriminalisasi dengan tambahan narasi bahwa dia ditersangkakan 1 bulan, itu kan satu pernyataan bohong lanjutan. Kenapa? Ini lewat dari 2 bulan, ya, mulai Desember sampai Februari, dan dia ditahan di bulan Maret.
Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus menegaskan bahwa mereka tidak akan gentar menghadapi drama yang dibuat Nikita Mirzani di media maupun persidangan. Ya, mereka menantang Nikita Mirzani untuk unjuk bukti. Dan menanggapi tantangan tersebut, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya menjawab dengan tegas. Pihak Nikita mengaku sudah sangat siap menghadapi perang bukti di persidangan selanjutnya, bahkan mengklaim telah menyiapkan saksi kunci dan bukti yang akan menjerat balik pelapor. Kalau ada seseorang menuduhkan, ya, ada penegak hukum menerima suap dari seseorang, maka seseorang yang melaporkan itu paling tidak memenuhi satu alat bukti yang meyakinkan KPK tentang misalkan ada aliran dana, ada bentuk percakapan langsung, ada bentuk video atau pertemuan secara langsung. Ya, itu yang menurut kami yang sering juga kami lakukan, melaporkan pejabat-pejabat negara, penyelenggara negara ke KPK. Tapi kalau menggunakan bukti rekapan, ya, dua orang yang sedang bergosip terkait baju coklat yang bintang-bintang, kalau saya sebagai penasihat hukumnya, saya ini nggak akan mau menerima, tidak mengarahkan terdakwa Nikita Mirzani membuat laporan. Ngapain kita harus melaporkan penegak hukum yang lain dengan dasar dua orang yang sedang menggosip? Alat buktinya atau barang buktinya yang kami serahkan itu tidak bisa kami sebutkan secara spesifik apa. Yang jelas kami serahkan pada saat itu kurang lebih ada sekitar 5 barang bukti atau 5 dokumen pendukung, ya, terkait dengan laporan itu, termaksud yang beberapa hari ini beredar adalah sebuah rekaman. Misalnya nanti dibutuhkan juga ini saksinya mana, saksi yang mendukung laporan Nikita atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi ini, nanti hasil saksinya di mana, mana boleh dihadirkan ke sini, itu semua akan menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KPK itu sendiri. Kami cuma mendapat informasi sejauh mana perkembangan yang saat ini dilakukan oleh tim dari KPK, itu kita juga akan diberitahu nanti pada saatnya oleh KPK. Jadi soal bukti lengkap atau tidak, nanti itu menjadi kewenangan sepenuhnya oleh KPK, intinya di situ. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Usman Lawara mengaku masih tetap percaya diri menghadapi kasus pidana maupun perdata yang masih menyelimutinya. Ya, meski timbul keraguan dari pihak lawan, Nikita Mirzani tampak tetap optimis menang melawan seterunya itu. Ya kalau terbukti pasti gugur lah. Kalau terbukti, ya, ini kita bicara kalau pertanyaannya tadi soal kalau itu terbukti pasti gugur, ya. One, two, three, four, five.